Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifarilwan Faiz, kelas 3C dengan NIM 230210005. Saya akan menjelaskan tentang sistem dan cara kerja AC ya, atau yang disebut air conditioner dalam mobil. Ya, kita lanjut. Komponen ya. Komponen dari AC mobil di sini ya ada 5. Ada 5 ini. Yang pertama itu kompresor. Kompresor yaitu jantung sistem yang memompa refrigen melalui siklus. Jika tidak ada kompresor, yang kondensor, katup, ekspansi dan lain-lain itu tidak akan berfungsi dengan baik gitu. Tidak ada jantung sistem yang memompa ke dalam kondensor lalu melalui pipa kapiler. Yang kedua ada kondensor ya. Di sini ada kondensor yaitu fungsinya untuk mendinginkan dan mengubah refrigen dari gas menjadi cair. Dan yang ketiga ada katup ekspansi. Katup ekspansi yaitu mengatur aliran refrigen cair ke evator. Nah, di sini juga ada evatornya. Berarti habis ke aliran refrigen, terus ke evator. Evator menyerap panas gitu, menyerap panas dari udara di kabin, mendinginkannya. Lalu dialirkan ke dalam pipa kapiler untuk menyalurkan refrigen cair dari kondensor ke katup ekspansinya. Jadi sekilas seperti itu. Lanjut. Nah, kompresor atau jantung di AC mobil. Kompresor jantung AC mobil ini berfungsi ya, yang tadi saya sudah sebutkan, untuk memompa refrigen dan mempertahankan siklus pendinginan. Itu fungsi kompresor dalam AC gitu. Kompresor juga menggunakan tenaga dari mesin mobil untuk menghasilkan tekanan dan temperatur ya yang dibutuhkan siklus pendingin tersebut. Ini adalah fungsi kompresor yang untuk sebagai jantung dari AC mobil tersebut. Lanjut. Untuk yang kedua ada kondensor. Kondensor yang mendinginkan refrigeran gitu. Di sini kondensor menerima refrigeran bertekanan dan bersuhu tinggi dari kompresor, lalu melalui proses kondensasi gitu. Kondensor mengubah refrigeran dari gas menjadi cairan dengan membuang panas keluar. Jadi cairan panas itu dibuang keluar, dan ada yang desain kondensor yang efisien dengan sirip-siripnya itu memaksimalkan proses pendinginan. Jadi ada desain efisiennya yaitu berupa sirip-sirip. Itu untuk memaksimalkan proses pendinginan tersebut. Lalu akan dialirkan ke katup ekspansi. Setelah melewati kondensor, cairan dialirkan menuju katup ekspansi gitu. Lanjut. Di sini juga ada katup ekspansi yang tadi sudah saya jelaskan untuk mengatur aliran refrigeran tersebut. Ini ya, mengatur aliran refrigeran. Nah, katup ekspansi itu ininya dulu ya, Katup ekspansi adalah komponen kunci untuk mengatur aliran cair menuju evaporator itu, evaporator tersebut. Nah, lalu di sini yang di katup ekspansi itu menurunkan tekanan gitu. Melalui proses pengendalian tekanan, katup ekspansi tersebut menurunkan tekanan refrigeran untuk memungkinkan proses evaporasi yang efisien gitu. Di sini juga kayak tadi di ini ya, ada desain yang tepat gitu. Desain yang tepat dalam katup ekspansi memastikan suhu dan tekanan itu sesuai kebutuhan evaporator. Ya, berarti menyesuaikan desain yang tepat itu menyesuaikan kebutuhan dari evaporator tersebut. Lanjut, di sini ada evaporator atau yang tadi saya sebutkan, di sini jantung pendingin kabin, ya. Jantung pendingin kabin. Di sini ada jantung dari AC dan ada jantung pendingin kabin. Jadi di kabin pastinya kan kalau tidak ada AC
panas gitu. Untuk menyerap panas dari udara kabin tersebut, evaporator bisa menyerap panas dari udara dalam kabin, ya, menyebabkan udara menjadi dingin. Jadi udara yang panas itu diserap, ya, masuk ke evaporator di jantung kabin, lalu disalurkan menjadi udara dingin, gitu. Dan mengubah refrigeran menjadi gas. Cairan refrigeran yang mengalir melalui evaporator berubah menjadi gas. Jadi menyerap kalor-kalor dari sekitarnya. Yang awalnya di kabin udaranya panas, ya di sini di kabin udaranya panas, itu bisa menjadi dingin, ya, dingin karena adanya ya pengubahan dari gas menyerap kalor di sekitarnya menjadi dari melalui evaporator, menjadi evaporator berubah menjadi gas gitu. Yang menyerap kalor dari sekitar yang menyebabkan udaranya dingin gitu. Dan ada juga yang namanya pipa kapiler atau jalur refrigerant tersebut. Nah, pipa kapiler menghubungkan dari kondensor menuju dan katup ekspansinya gitu. Jadi pipa kapiler itu ada pipa ya, berbentuk pipa yang menyalurkan kondensor dan katup ekspansi gitu. Dia tuh menyalurkan refrigeran cairan dari kondensor katup ke katup ekspansi. Jadi dari tadi refrigeran cairan tersebut itu disalurkan ke kondensor atau ke katup ekspansinya tersebut. Untuk ukuran dari pipa kapiler tersebut, panjang pipa kapiler dirancang ya, biasanya dirancang untuk menciptakan penurunan tekanan yang tepat. Harus itu, karena untuk membantu mengoptimalkan kinerja AC tersebut. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada gambar yang saya lingkari. Ya, di sini ada refrigerant, recounter, terus ada SFV tuh. Ya. Jadi di sini kita lanjut ya, gambarnya seperti simulasi yang gambar itu ada di sebelah kanan. Nah, lanjut. Selain tadi saya menjelaskan tentang AC atau komponen-komponen dari AC mobil, ada juga yang namanya perawatan. Itu pasti ada ada AC atau komponen-komponen pasti ada perawatannya gitu. Perawatan atau pemeliharaan AC mobil. Sorry, ini tipe ya. Yang pertama yaitu pemeriksaan dan pembersihan filter udara itu pasti wajib ya. Pembersihan secara teratur filter AC tersebut itu. Tujuannya itu untuk memaksimalkan aliran udara yang masuk gitu. Jadi agar tidak kotor udaranya. Dan ada isi ulang refrigeran. Biasanya kalau di AC biasa namanya apa ya? Yang dipakein tabung itu. Nah, itu sama gas, cairannya gas. Ya. Nah, isi ulang refrigeran secara berkala itu direkomendasikan, benar-benar direkomendasikan untuk oleh pabrik untuk mempertahankan performa pendinginan. Gitu. Entah itu AC mobil atau AC ruangan, itu sama. Pasti diisi ulang. Ini diisi ulang. Nah, yang ketiga yaitu lakukan pemeriksaan rutin. Pasti itu ada pemeriksaan rutin pada komponen-komponen AC. Contohnya kayak tadi pipa kapilernya atau filternya itu pasti diperiksa. Dari mulai kompresor, kondensor, dan evaporator juga pastinya diperiksa gitu. Untuk mengidentifikasi apakah komponen tersebut masih baik digunakan atau komponen tersebut harus segera diganti dengan yang baru, komponen yang baru gitu.